kompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program Dialog Interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini Fasa kembali menyapa dalam acara dialog eksklusif spesial hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 ya. Hari ini sudah ada Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam program Jaksa Menyapa hari ini ya Pesona Inspira ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa tentunya dari Kejaksaan Negeri Wonosobo. Yang pertama nih ada Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Wonosobo. Ada Bapak Lindu Aji Saputro SHMH. Faza mau menyapa dulu nih. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Mbak Faza. Iya, Pak Lindu gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, Mbak Faza gimana? Sehat banget dong, pastinya dong. Oke, Pak Lindu Aji Saputro, sepertinya saya baru pertama kali ini lihat. Apakah sudah pernah sebelumnya, Pak? Oh belum, ini baru, jadi berarti pionir ya bagi saya juga. Berarti memang pertama kali ya Pak Lindu ya kesini ya. Iya. Wah luar biasa banget nih. Nah narasumber yang kedua nih ya, ada Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, ada Ibu Yuliati Ningsih SHMH. Selamat siang. Selamat siang Mbak Fasya. Iya, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya mau panggil ibu tapi kok masih muda. Ya gimana ini ya? Luar biasa nih. Ada Ibu Yulia dan juga Pak Lindu di sini ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema hari ini ya, tema kita menarik banget nih, ada peran jaksa pengacara negara sebagai mitra strategis pembangunan Kabupaten Wonosobo. Nah, sebelum ke tema, Faza mau perkenalan lebih dekat dengan narasumber nih. Yang pertama ada Pak Lindu nih. Pak Lindu sudah berapa lama di Kejaksaan Negeri Wonosobo nih Pak? Kalau saya sendiri sejak Januari tahun ini ya, berarti 8 bulan lebih ya. Oke, berarti 9 bulan. iya hampir 10 bulan ini ya Pak ya. Wow, sudah 10 bulan di Wonosobo. Gimana Pak? Kalau Pak Lindu aslinya mana? Saya Jogja. Oh Jogja, deket ya Pak ya, masih lumayan lah. Alhamdulillah. Oke, gimana di Wonosobo, kedinginan nggak Pak? Oh dingin banget, Iya ya. butuh kehangatan. Wah, iya. Cukup berbeda soalnya ya kondisi cuaca di Jogja dengan Wonosobo. Betul, cukup panas cukup. ya di Jogja. Nah, berarti ini apakah menetap di Wonosobo atau masih sering pulang ke Jogja nih Pak? Weekend aja pulang, kalau weekdays di rumah dinas. Oke, berarti memang lebih sering di Wonosobo Iya, ya. betul. Oke, kalau sebelum di Wonosobo tugasnya di mana saja nih Pak? Saya sebelum di sini di Sulawesi Tengah. Jauh. Pernah Oke. di Kalimantan Tengah dan di Batang, Kalongan. Oh, berarti di Jawa Tengah tidak pertama kali ya, sebelumnya betul. di Batang. Wow, tidak cukup kaget berarti ya sudah di Jawa sebelumnya. Walaupun juga sempat di jauh juga nih Pak Lindu. Tapi ada ini nggak Pak yang menarik di Wonosobo, atau misalkan udah main kemana aja nih di Wonosobo nih? Wonosobo, Wadas Lintang. Wow, malah ke Wadas Lintang ya Pak ya? Iya. Heeh. Terus itu yang viral tuh, yang jembatan kabut tuh kan sekarang. Oh iya Ya. betul. Oke. Kapan-kapan main itu, sama-sama Pesona kan boleh itu ya. Iya dong. Udah pernah pada Selintang berarti ya Pak ya? Iya, Jauh betul. juga nih. Oke. Ada tempe kemul ya kan yang ini. Betul. Saya kira tempenya karena cuaca dingin terus pakai selimut Iya gitu. betul, Oh, makanya oh, memang kemul. seperti itu ya. Iya. Jadi pas-pasin aja sama Wonosobo Pak. Iya. Oke. Oke, di samping Pak Linda ada Ibu Yulia nih. Wow, luar biasa, masih muda nih ya. Tapi udah nggak pertama kali kita ketemu ini Iya. ya pernah ketemu juga sebelumnya ya. Pernah. Udah nggak asing sama Bu Yulia. Kalau Bu Yulia sendiri sudah berapa lama di Kejaksaan Negeri Dari Wonosobo? April 2024, jadi 1 tahun dan 6 bulan Ya, sudah berjalan. lebih lama Iya, ya. lumayan. Oke. Kalau aslinya mana nih, Bu? Aslinya Jogja, Kulon Progo. Sama. Ya, satu Provinsi Iya, ya. satu provinsi betul. Tapi lebih sering di Wonosobo atau di Jogja nih, Bu? Sama sih dengan Pak Kasidatun, Senin Jumat di Wonosobo, nanti weekendnya baru ke Kulon Progo.
Oke, berarti masih bolak-balik ya. Oke. Kalau sebelum di Wonosobo sudah pernah di mana aja? Kalau tadi Pak Kasidatun di Sulawesi Tengah ya Pak ya. Nah kalau saya di Sulawesi Tenggara sebelumnya ya. Berarti Itu dari 2018 sampai 2024. Oh, Iya. berarti ini dinas kedua ya? Sebenarnya keempat kalau berdasarkan SK Oh, gitu. gitu. Tapi lingkupnya cuma di Sulawesi Tenggara aja yang sebelumnya gitu. Oh, ini- Selama 6-7 tahun itu. Wow, Gitu. berarti penempatan di Jawa ini pertama kali ya? Iya, untuk penempatan di Jawa pertama kali. Wow, lumayan nih paling dekat dengan rumah ya. Semoga betah ya Bu Yulia. Udah pernah main kemana aja nih 1 tahun? Kira-kira? Kalau saya jelas kalah dong dengan Pak Kasidatun gitu. Pak Kasidatun soalnya melalang buana, saya cukup jaga kantor aja kayaknya Mbak. Oh, sepertinya nih Pak Lindu ini ya suka traveling gitu ya, main-main gitu. Memang suka Pak? Suka hal baru aja sih Oh, ya, iya. yang belum pernah dan kemudian apa FYP ya, nah, itu gitu tuh kadang penasaran. Iya. Oh, berarti korban FYP nih Korban ternyata FYP. nih. Oke deh. Dan hari ini ada Ibu Yulia dan juga Pak Lindu. Kita akan membahas tentang peran Jaksa Pengacara Negara sebagai mitra strategis pembangunan Kabupaten Wonosobo. Tapi sebelum itu ya, kita sudah kenalan dengan narasumber. Nah, kita mau kenalan dulu nih. Sebenarnya kita kan mungkin sudah sering dengar tentang perdata, tentang bidang perdata dan juga tata usaha ini ya. Tapi mungkin lebih bisa dikenalkan dulu dong Pak, apa sih sebenarnya bidang perdata dan juga tata usaha negara ini Pak? Silakan Pak Lindu. Oke, jadi Datun ya khususnya di kejaksaan ini salah satu bidang itu yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ini kami di bidang Datun itu dapat mewakili negara atau pemerintah dalam urusan hukum perdata dan tun aja, lingkupnya dari perdata dan tun. Nah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Istilahnya litigasi ataupun non litigasi berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi ada beberapa instansi yang membutuhkan bantuan itu harus memberikan kami surat kuasa khusus untuk melakukan kegiatan seperti bantuan hukum, pertimbangan hukum dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau contoh kasusnya misalnya Pak, kalau mungkin perdata gitu kan udah sering kita dengar ya, tapi mungkin contoh kasus kan kadang masyarakat sebenarnya bingung apa sih bedanya perdata, pidana dan lain sebagainya Oke, gitu ya. Contoh kasusnya gimana Pak nih? Jadi di bidang perdata ini kan sebenarnya privat. Cuman kita ini terbatas cuman mewakili negara atau pemerintah. Dalam hal ini bisa instansi pemerintah daerah, kemudian BUMN, BUMD. Untuk individu kita nggak bisa mewakili itu. Seperti itu. Jadi bedanya dengan mungkin pengacara negara dan pengacara yang biasa itu seperti apa lah? Iya, itu betul. bedanya itu. Advokat punya spesialisasi sendiri. Kita nggak bisa mendampingi terkait pidana. Jadi perdatanya aja. Oh seperti gitu. itu. Nah kalau di Kejaksaan Negeri ini kan disebutnya pengacara negara Iya, gitu ya. betul. Kalau yang biasanya berarti cukup pengacara saja Pak atau Iya, gimana? pengacara ataupun advokat ya seperti Advokat. itu. Oh iya, berarti itu ya perbedaannya ya Pak ya. Kalau kita dalam pengacara biasa atau pengacara apa Pak? Pengacara swasta gitu atau biasa menyebutnya cukup pengacara gitu ya? Pengacara, ya, pengacara. Oh, oke. Kalau berdasarkan ruang lingkup ya Pak, kewenangan di fungsi bidang datun ini ada apa saja nih sebenarnya? Jadi dari peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2021 itu ada 5 fungsi di bidang datun ini. Jadi yang pertama adalah penegakan hukum yang tadi sudah sedikit disinggung ya, terkait gugatan, litigasi, non litigasi, kemudian ada bantuan hukum. Yang ketiga ada pertimbangan hukum, dan 4 pelayanan hukum, yang kelima adalah tindakan hukum lain. Oke. Itu seperti itu. Kalau misalkan secara warga negara gitu Pak, kemudian terjerat kasus dan lain sebagainya gitu, berarti memang tidak bisa meminta bantuan ke pengacara negara gitu ya, hanya pengacara umum secara pribadi gitu Pak. Kalau individu masyarakat umum ya. Jadi kita terbatas cuman JPN, pengacara negara atau pemerintah. Oh memang gitu ya Pesona Inspira ya. Jadi memang kalau misalkan masyarakat, jadi silakan bisa mencari pengacara di instansi lain seperti itu ya. Pengacara inilah profesional. Oh gitu. Oke. Nah
Oke Pak, kalau tadi kita sudah tahu ya apa saja kewenangan ruang lingkupnya, terus kemudian sebenarnya bidang perdata dan tata usaha negara itu apa gitu. Tapi yang dimaksud dengan penegakan hukum sendiri ini sebenarnya apa? Nah mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Yulia nih. Mungkin apa yang dimaksud sebenarnya penegakan hukum ini? Silakan. Oke. Ini mungkin jawabannya secara tekstual gitu ya. Jadi penegakan hukum itu berarti tadi sudah disebutkan JPN atau Jaksa Pengacara Negara itu dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan di bidang perdata dalam rangka memelihara ketertiban umum gitu. Oke. Nah, mungkin tadi contohnya seperti kayak gugatan pembatalan perkawinan, kemudian ada permohonan kepailitan gitu. Terus bahkan gugatan ganti rugi juga dalam perkara korupsi itu untuk memulihkan kerugian keuangan negara gitu. Oke, apakah ada yang lain juga nih Bu? Ada yang lain kayak pembatalan merek atau paten juga bisa gitu. Oh, oke, gitu ya. Berarti memang ada hal-hal yang khusus dilakukan oleh pengacara negara ini ya. Ini penegakan hukum dengan bantuan hukum sebenarnya sama atau beda nih Bu? Nah, beda. Kalau bantuan hukum itu ketika jaksa pengacara negara menjadi kuasa hukum negara atau pemerintah, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, kalau tadi kan contohnya untuk yang penegakan hukum itu ada permohonan kepailitan, kemudian ada pembubaran perseroan terbatas misalkan. Nah, kalau untuk yang bantuan hukum ini salah satu contohnya yaitu mewakili pemerintah sebagai tergugat di pengadilan tata usaha negara. Kemudian dapat juga mendampingi pemerintah dalam uji material di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Jadi sifatnya untuk bantuan hukum ini itu bisa bersifat litigasi maupun non litigasi gitu. Oke. Nah, kalau berdasarkan apa yang disebutkan oleh Bu Yulia tadi ya, kalau di Wonosobo pernah nggak Bu ada kasus yang kemudian misalkan permintaan bantuan hukum gitu terhadap instansi tertentu gitu, pernah nggak Bu? Pernah, kita sering sih beberapa kali juga dan tiap tahun kita lakukan itu. Nah, salah satu contohnya yang kemarin baru saja kita lakukan adalah pemberian bantuan hukum kepada PT BPR Bank Wonosobo dalam penanganan kredit bermasalah. Jadi Jaksa Pengajaran Negara disebutkan pada bab 4 tadi huruf A angka 1 Perja nomor 7 tahun 2021, posisi JPN di sini adalah sebagai pihak dalam melakukan negosiasi. Jadi dalam contoh ini JPN Kejaksaan Negeri Wonosobo mendatangkan kedua belah pihak atau mengundang kedua belah pihak yang dari nasabah, kemudian yang pihak dari Bank Wonosobo. Nasabah atau di sini disebut juga sebagai debitur ya, yang bermasalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan kredit seperti itu. Oh ya, berarti ketika misalkan BUMD gitu ya mengalami permasalahan dengan debitur juga bisa sebagai penengah gitu, juga bisa dikatakan penengah gitu ya. Negosiator, betul. Oh, oke. Nah, kalau sejauh ini mungkin Pak Lindu dan juga Ibu Yulia ya selama 1 tahun lebih dan juga hampir 10 bulan di Wonosobo, pernah nggak menemukan kasus yang mungkin wah ini unik nih di Wonosobo, ada kasus kayak gini atau beda gitu, ada nggak Pak? Kalau unik nggak terlalu ya, nggak terlalu. Tapi kalau ya hampir rata-rata semua daerah sama saja sih. Sama masalahnya gitu contoh ya. kredit bermasalah tadi mungkin karena kemarin kita telah melalui COVID ya. COVID kadang ada beberapa nasabah yang notabene UMKM gitu kan mengalami masalah keuangan karena usahanya tutup dan sebagainya. Kemudian kan yang namanya hutang itu kan wajib dibayar. Wajib hukumnya ya. Usaha tutup, angsuran tetap jalan. Makanya kan disebut kredit macet. Nah, itulah fungsi kita untuk selaku negosiator. Jadi win-win solusinya bagaimana antara kreditur dan debitur seperti itu. Mungkin bisa jadi angsurannya diperkecil misalnya seperti itu, atau nanti dendanya diputihkan. Nah, lagi bisa rekonstruksi restrukturisasi utang seperti itu. Wah, pusing juga berarti ya Pak ya. Mencari jalan keluar Mencari ibaratnya jalan kan. keluar, win-win Iya solution. betul. Kalau dari Ibu Yulia pernah nggak juga menemukan hal-hal yang wah ini kok bikin pusing gitu atau beda gitu? Kalau pada dasarnya sama sih dengan Pak Kasidatunya sudah disampaikan. Jadi
poin garis besarnya sama, benang merahnya sama, cuman nasabah-nasabahnya atau debiturnya yang unik-unik gitu. Nah, ini gimana nih Bu, coba? Unik-unik betul. Iya. Jadi banyak sih gitu. Misalkan yang pertama, mohon maaf ya gitu, Iya. misalkan menjual dengan kesedihannya gitu. Terus iya. misalkan yang kedua banyak sekali alasannya. Kemudian nanti yang ketiga misalkan, ya Bu, saya janji nanti bakalan bayar, tapi saya nunggu dulu tanahnya yang ini terjual. Nah ternyata nggak dijual-jual gitu dan nggak terjual-terjual. Hal-hal yang kayak gitu sih. Lebih ke profiling ke setiap debiturnya aja Nah, gitu. betul. Jadi sebenarnya tindakan ini sebenarnya masih dalam konteks persuasif. Jadi sebenarnya kreditur dalam ini bank yang memberikan utang itu bisa saja langsung melakukan upaya hukum dengan lelang. Nah ini kan ini forum untuk apa ya? Sebagaimana supaya itu tuh belum dilaksanakan dulu gitu. Lelangnya belum ditunda dulu lah gitu. Diupayakan negosiasi. Sebenarnya seperti itu. Oh gitu. Karena misalkan yang tanah jaminan gitu sebelum betul. dilakukan lelang itu berarti ada proses negosiasi Iya, terlebih dahulu iya. gitu. Musyawarah untuk musyawarah. mufakat. Berarti Sila keempat Pancasila. kalau yang seperti saya lihat kan kadang ada selebaran lelang gitu ya Pak, tanah lelang dan lain sebagainya. Berarti itu memang sudah final kemudian tidak ditemukan jalan keluar seperti itu Pak. Sudah, Oke. buntu lah negosiasinya seperti itu. Nah, kalau lelang sendiri apakah dilakukan oleh kejaksaan atau langsung menuju ke pihak terkait, Pak? Kalau lelang sendiri ada appraisalnya nanti di KPKNL. Oh, berarti beda lagi gitu Beda ya, Pak ya? lagi. Beda lagi. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi kan kita ke BUMD gitu ya, tapi apakah seluruh permohonan bantuan hukum yang diajukan instansi pemerintah ini pasti ini juga dilaksanakan oleh bidang datun kejaksaan Pak, atau kadang juga di bidang lain gitu? Belum tentu ya. Jadi sebelum kita memberikan jasa layanan berupa bantuan hukum, itu pemohon itu kami wajibkan untuk melakukan gelar. Gelar expose ya, gelar bahasanya expose. Jadi di situ kita bisa diskusi, bisa memberikan tanggapan berdasarkan data fakta gitu yang diberikan. Nah, terus itu nanti kita lihat apakah secara administratif terpenuhi atau tidak. Yang pertama, yang kedua, apakah ada persinggungan konflik of interest dengan bidang lain maupun APH lain gitu. Misalnya contoh bantuan hukum yang akan dimohonkan itu kok ternyata jadi objek pemeriksaan Polri misalnya seperti itu. Lah, itu kita bisa menolak itu. Jadi nggak semuanya bisa kita berikan layanan berupa bantuan hukum. Seperti itu. Oke, berarti memang harus melihat dulu ya Melihat Pak ya. dulu seperti konteks apa. fakta, data dan dokumen. Oke, tapi mungkin nggak Pak, misalkan satu kasus ditangani oleh lebih dari satu instansi gitu misalkan. Kasus apa dulu ini? Nah, misalkan ada satu buah kasus gitu, ternyata juga bisa di bawah kewenangan kejaksaan dan juga pihak lain gitu. Memungkinkan nggak Pak? Memungkinkan, Oh, tapi oke. kita kalau nggak salah ada MOU ya, MOU antara penegak hukum dari KPK, Kejaksaan dan Polri. Jadi disepakati bahwa siapa yang menyidik duluan atau menyelidiki duluan itu yang memegang perkara itu. Oh gitu. Oke deh. Jadi gitu ya sebenarnya Pesona Inspira alur yang bisa dilakukan di Kejaksaan Negeri Wonosobo ya. Kita masih akan mengobrol banyak dengan narasumber di sini. Ada dari Kasih Perdata dan juga Tata Usaha, juga dari Kasubsi Perdata dan juga Tata Usaha. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan beberapa iklan berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Juga untuk Pesona Inspira yang mau bertanya bisa langsung ke WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira masih mendengarkan Jaksa Menyapa hari ini ya, episode 8 Oktober 2025. Tentunya masih dengan dua narasumber kita, ada Pak Lindu dan juga Ibu Yulia di sini. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat dong. Masih semangat dong, harus ya. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit banyak ya tentang apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh bidang datun kejaksaan nih. Nah, kalau dalam datun penegakan hukum dan lain sebagainya, kita kan juga sering mendengar istilah pertimbangan hukum ya, dan juga seperti bantuan hukum tadi. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertimbangan hukum dan apa bedanya dengan bantuan hukum tadi? Mungkin juga bisa disampaikan ini. Oke, silakan Pak Lindo atau Ibu Yulia.
Di sini tuh pertimbangan hukum itu merupakan jasa hukum yang diberikan berupa legal opinion atau yang biasa kita singkat menjadi LO. Misalnya memberikan pendapat hukum sebelum pemerintah menandatangani kontrak besar, atau juga dapat mendampingi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, di sini selain LO dalam pertimbangan hukum itu ada dua, ada legal opinion, kemudian ada legal assistant atau yang biasa kita sebut dengan LI. Nah, ini apa sih? Ini adalah memberikan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan negara untuk memitigasi resiko hukum atau legal audit gitu. Oh gitu ya, berarti seperti misalkan pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui dinas tertentu mau mengadakan satu hukum tertentu, berarti memang juga Kejaksaan Negeri Wonosobo bisa mendampingi dan juga memberikan pendapat-pendapatnya gitu. Sudah berjalan ini, Mbak. Ada kemarin kita mendampingi ibah ternak di Dinas Pangan, kemudian ada kita mendampingi Dinas PUPR itu terkait pembangunan jembatan. Jadi pendampingan ini bukan berarti kok pendampingan secara teknis ya maupun keuangan, tapi kita mendampingi secara yuridis normatif saja, hukumnya saja. Misalnya terjadi deviasi atau keterlambatan progres misalnya. Nah, terus kita memberikan masukan kepada PPK ini apa yang harus dilakukan biar supaya tidak melenceng dari garis-garis atau real aturan yang berlaku seperti Perpres, LKPP dan sebagainya, seperti itu. Oke, berarti sebagai pengacara negara atau dalam bidang Datun ini memang harus paham tentang aturan-aturan ya Pak ya. Gitu. Nah ini yang sebenarnya kunci utama dari pekerjaan kan adalah memahami aturan, literasi dan lain sebagainya. Pernah pusing nggak Pak? Misalkan mendampingi suatu kasus gitu, terus kan berarti referensi hukumnya kan banyak gitu ya. Pernah nggak Pak dalam posisi yang, aduh ini pusing banget gitu Pak Lindu? Jadi selain referensi tekstual dalam hal ini undang-undang ataupun peraturan yang terkait, kita juga punya referensi teman. Iya betul. Kita bisa saling tanya gitu ya. Saling sharing bagaimana kan, karena apalagi kita alhamdulillah punya teman-teman yang cukup senior, kasih senior dan pimpinan yang begitu punya pengalaman yang lebih dari cukup. Nah, jadi bisa sharing pengalaman dulu seperti apa, akhirnya kita terapkan di situ. Oh iya betul ya. Kalau Mbak Yulia nih atau Bu Yulia ya, termasuk masih muda ya gitu, terus kemudian mendampingi hal-hal seperti itu, pernah pusing juga nggak misalkan menghadapi kasus tertentu untuk referensi hukum tadi sebelum paham ada referensi teman, nah misalkan pernah nggak? Nah itu kalau saya sih yang pertama tetap biasanya baca dulu kan peraturan internalnya di kejaksaan itu seperti apa. Nah yang kedua adalah jalan ninja kalau saya sebut itu adalah nanya dan minta nanya dan minta contoh ke teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya yang sudah melakukan itu gitu. Sekarang yang lagi rame itu kan Pak yang Pak pendampingan SPPG gitu ya betul, Pak. Itu betul. Jadi kita juga mendampingi SPPG ya. Jadi ini udah berapa? Ada 15 SPPG yang beroperasi. Tapi kemarin kita bertahap. Ini baru 6 yang kita dampingi. Jadi mungkin kaitannya dengan kontrak dengan vendor gitu-gitu ya. Itu kan kaitan dengan perdata ya. Betul. Jadi seperti itu. Iya, ini spill dulu dong Pak. Kira-kira memang jalannya SPPG di Wonosobo karena ini mungkin juga hal yang lagi ramai gitu ya. Apa hal tantangan terberat di Wonosobo Pak dalam berjalannya SPPG ini Pak? Waduh, SPPG. Jadi mungkin melihat fenomena yang viral ya, keracunan itu mungkin kita perlu berhati-hati. Jadi jam masaknya mungkin jam masak, kemudian tester, jadi sebelum dikirim di tes dulu bau dari segi warna, visual gitu kan, kemudian segi rasa dan sebagainya. Itu aja sih itu ya mungkin ya. Yang paling penting juga ahli gizinya. Betul. Iya betul. Berarti biar sesuai. Teman-teman kejaksaan juga ini Pak, misalkan sidak atau turun melihat kondisi SPPG gitu nggak Pak? Iya, kita beberapa kali ya malah sampai yang terjauh di Wadah Sintang kita. Itu gara-gara itu. Tahu gitu. Akhirnya main ya. Iya betul. Jadi tahu, waduh itu gara-gara kita monef di SPPG Wadah Selintang.
Oke. Kita turun, apa sih kendalanya, kemudian sebisa mungkin kita bantu nanti komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti itu daerah Wonosobo. Oke, jadi memang sesuatu yang lagi hits itu pasti kejaksaan tahu ya. Insya Allah. Oke deh. Nah, kalau kejaksaan ini kan pasti ada yang namanya pelayanan hukum ya, Pak Betul. ya. Nah, ini sebenarnya bisa nggak sih masyarakat ini memanfaatkan pelayanan hukum yang ada di kejaksaan ini sendiri, Pak? Bisa sekali. Jadi ya tadi ya. Jadi untuk jasa layanan untuk masyarakat atau individu itu masuknya di jasa layanan pelayanan hukum. Oke. Jadi individu, masyarakat atau siapapun itu bisa datang ke kantor kami atau setiap Selasa kita buka stand di MPP ya. Nah, itu pelayanan hukum. Kemudian kita juga ada website Halo JPN Kejari Wonosobo. Jadi seluas-luasnya mohon dimanfaatkan untuk tanya apapun itu seputar hukum gitu. Oh, berarti bisa ya, Pak? Bisa. Misalkan contoh nih, Pak. Misalkan apa nih, Pak, yang bisa sebenarnya supaya masyarakat berarti aku ternyata bisa kayak gitu gitu. Iya, jadi ya kalau ada permasalahan hukum, jadi kalau ada misalnya waris, masyarakat bertanya-tanya nih atau mungkin belum paham gimana sih waris itu pembagiannya misalnya. Terus gimana kok pengen nikah 2 kali ya. Nah, ini. Nah, itu kan konsultasi juga gimana. Jadi kita hanya memberikan sebatas hak-haknya saja. Jadi dalam memberikan pelayanan hukum itu kita juga harus lihat apakah pemohon pelayanan hukum ini sedang berperkara atau tidak. Oke. Jadi biar tidak pendapat kami biar tidak sebagai legitimasi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ternyata masyarakat juga bisa melakukan pelayanan hukum. Betul. Apalagi waris itu kan salah satu yang bikin runyam ya, Pak Iya, ya. Kadang betul. pertengkaran keluarga gara-gara waris. Tapi pernah nggak, Pak, mediasi pertengkaran keluarga gara-gara waris, Pak? Ini nih. Kalau itu belum pernah lah, karena itu individu, Oh, kita iya, nggak bisa. betul. Iya, Oh, iya, iya, betul. ya. Waduh, ini biasanya. Paling cuman pelayanan hukum aja, sebatas konsultasi itu. Seperti itu. Berarti kalau konsultasi bebas tentang masalah hukum apa saja ya, Pak ya? Masalah hukum aja saja. Oke deh ya, jadi masyarakat sebenarnya bisa melakukan pelayanan hukum ya, mau tanya-tanya soal hukum tertentu bisa langsung menuju kemana nih, Pak, kira-kira? Atau Mbak Yulia, biasanya kemana? Yang pelayanan hukum tadi, kalau pelayanan hukum bisa langsung ke kantor, Oh, ke kantor kejaksaan bisa gitu. Jadi nanti ada jasa pengacara negara yang setiap harinya udah dijadwalin gitu. Terus tadi juga udah disampaikan bisa ke MPP yang setiap hari Selasa gitu. Iya, bisa ke sana Iya. ya. Oke, nah ini saya juga mau bacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp nih, Pak ya. Yang pertama, perkenalkan saya Zahra dari Kaliwiro, mau bertanya. Ibu dan bude saya memiliki hak waris. Nah, ini baru aja dibilang ya, memiliki hak waris dari kakek sebidang sawah dibagi berdua. Oke. Namun karena zaman dahulu ibu saya belum paham tentang pertanahan, lalu dibuatlah sertifikat atas nama bude saya. Pertanyaan saya, apakah bisa ibu saya meminta hak untuk namanya dimasukkan ke dalam sertifikat? Langkah apa yang harus diambil karena selama ini ibu saya juga ikut merawat sawah tersebut? Nah, kira-kira gimana nih? Silakan. Jadi mungkin dari pertanyaannya saya ringkas ya. Jadi ada seorang orang tua ini meninggal, kemudian meninggalkan 2 orang anak ya, ibunya Bu Zahra tadi dan budenya seperti itu. Meninggalkan warisan berupa sebidang sawah, kemudian atas nama sertifikatnya itu nama budenya, belum ibunya seperti itu ya. Kemudian ibunya pengen menuntut atau meminta hak atas sawah tersebut. Jadi secara hukum ibunya juga memiliki hak karena kan itu memang anak dari kakeknya ya, berarti kakek si penanya si Zahra tadi. Ini langkah yang ditempuh yang pertama adalah minta surat keterangan waris. Di kelurahan, kemudian dikuatkan di kecamatan. Dari keterangan waris itu nanti lengkapi data diri, kakak dan sebagainya untuk diajukan ke pertanahan. Jadi nanti klarifikasi dengan adanya surat keterangan waris tadi, kemudian bisa meminta pelayanan penerbitan sertifikat baru. Jadi untuk
agar supaya namanya untuk milik bersama jas bidang tanah tadi, ataupun sekaligus langsung dipecah juga boleh. Oh gitu. Seperti itu. Berarti bisa ya Pak ya Bisa. ini dilakukan. Oke. Selanjutnya nih mungkin bisa dijawab juga oleh Ibu Yulia ya. Selamat siang Kak, saya Agnita, alamat di Jedis. Mau tanya dong Bapak Ibu, saya ingin tahu lebih tentang perjanjian sewa menyewa. Saya berkeinginan menyewa rumah saya kepada seseorang, menyewakan rumah saya kepada seseorang. Tetapi saya ingin memastikan bahwa saya terlindungi dari resiko-resiko yang mungkin timbul. Apa saja hal-hal yang perlu saya perhatikan dalam membuat perjanjian sewa menyewa ini? Silakan. Kalau pada dasarnya sih yang namanya perjanjian atau perikatan itu diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUH Perdata. Nah, di situ ada di pasal 1320 KUH Perdata. Di situ ada 2 syarat subjektif dan juga 2 syarat objektif. Nah, ini apa saja sih gitu. Nah, kira-kira ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ketika membuat perjanjian sewa menyewa. Yang pertama itu jangka waktu sewa menyewanya dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah harga sewanya berapa, kemudian kewajiban penyewanya apa, kemudian kewajiban pemiliknya apa, kemudian nanti misalkan yang disewa itu rumah, terus dalam kondisi seperti apa ketika perjanjian sewa itu berakhir, dan kemudian juga ada denda dan sanksinya juga gitu. Oke, jadi sebenarnya akad sewa menyewa ini bisa membuat surat perjanjian gitu ya. Ini apakah harus menggunakan materai atau dan lain hal gitu, ada nggak Bu? Biasanya sih kalau memang lebih bagus gitu ya, lebih baik itu memang harus ada materai, karena ketika dibubuhi materai itu nanti bisa berkekuatan hukum tetap gitu. Oh, gitu ya. Jadi ketika surat dibubuhi materai itu maka dianggap oleh pengadilan atau ketika diajukan ke dalam persidangan maka itu berkekuatan hukum tetap dan merupakan surat yang gimana Pak? Iya, syarat akta yang autentik gitu. Oh, berarti memang sebaiknya perjanjian sewa menyewa ini dibubuhi materai juga ya, untuk adanya apa ini? Jangan lupa kekebalan saksinya hukum. juga. Ya, Ada saksinya. ada saksinya juga. Berarti memang harus ada saksi supaya apa nih Pak? Ya supaya lengkap dan untuk apa ya, jagani ya, jagani ya, jadi ke depan biar enggak timbul masalah hukum gitu kan, harus ada saksi yang memang mengetahui waktu adanya akad itu. Wow, gitu ya. Nah, biasanya juga itu 2 rangkap ya Pak ya. Prinsip kehati-hatian Iya, lah. Iya betul. Jadi itu ya. Nah ini mungkin juga hal baru untuk Pesona Inspira ya, karena tidak semua proses sewa menyewa ini disertakan juga dengan perjanjian sewa menyewa ini. Betul. Yang kemudian di akhirnya nanti malah jadinya berselisih. Jadi memang bisa nih Pesona Inspira ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Halo, saya Ica. Saya mau bertanya karena sedang dengerin Jaksa Menyapa. Kalau saya mau pelayanan hukum atau konsultasi hukum, tapi terkait pidana, bukan perdata, apakah bisa? Terima kasih. Bebas saja sih kalau, tapi lebih bagusnya karena kita terbatas pada perdata tun ya tun aja. Tapi kalau terkait, kadang gini Bu, apa yang ditanyakan pemohon dalam waktu kita memberikan pelayanan hukum kadang nyerempet-nyerempet dikit tuh sama pidana-pidananya misalnya. Nah, tadi contoh sewa menyewa ya kan, ternyata kok si penyewa membawa kabur mebel misalnya. Nah, itu kan termasuk pencurian tuh. Jadi mepet, ada nyerempet-nyerempetnya pidananya, tapi enggak masalah kalau apa namanya membutuhkan konsultasi terkait pidana enggak masalah. Tapi dengan catatan bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa pihak pemohon atau si yang butuh apa namanya pelayanan hukum itu sedang tidak berperkara itu aja. Jadi biar tidak bersinggungan dengan mungkin dia sudah punya advokat sendiri misalnya seperti itu. Dia tidak bersinggungan aja. Nah, berarti diselesaikan satu persatu gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Halo Kak, selamat siang. Saya Pak Keci dari Kalikarung. Mau bertanya, saya beli perumahan secara cash dan sudah mendapatkan sertifikat rumah dari pihak developer. Setelah berjalan 5 tahun, ada pihak bank yang menyita rumah saya.
Setelah saya tahu ternyata sertifikat yang ada pada saya cuma duplikat dan yang asli diagunkan ke bank. Sedangkan kantor developer sudah nggak ada. Pertanyaan saya, kemana saya harus mengadu dan apa yang bisa saya lakukan? Langkah apa? Juga bagaimana nasib rumah saya, Pak? Tetap milik saya atau hilang karena sertifikat yang saya pegang duplikat tapi bukti pelunasannya ada. Nah, kira-kira gimana, Pak? Ini cukup pelik nih. Iya, ini. Jadi ya tadi sama ya, berarti nyambet pidana juga betul, ini ya. Jadi untuk Pak Kecik ya. Jadi pertama kami mungkin prihatin dulu atas permasalahan yang Pak Kecik alami ya. Dan semoga ini nggak terjadi di Wonosobo. Nah, ya, itu betul. Jadi yang dialami Pak Kecik adalah dia telah membeli rumah atau bangunan melalui developer, kemudian kok ternyata ada pihak ketiga dalam hal ini bank ya, ingin pengen lelang, berarti kan pihak bank juga menerima agunan berarti dijaminkan kan berarti oleh pihak tertentu ya, ini belum tahu siapa ini kan pertanyaannya seperti itu. Jadi pertama yang bisa dilakukan oleh Pak Kecik ini karena ada dugaan pidana, jadi segera melaporkan ke kepolisian yang pertama. Kemudian tadi Pak Kecik sampaikan bahwa ada bukti pelunasan, jual beli dan sebagainya itu tolong dikumpulkan atau dirawat sebaik mungkin itu untuk bukti nanti. Terus mohon Pak Kecik nanti ke kantor BPN pertanahan untuk klarifikasi bahwa ada sertifikat ganda, diduga sertifikat ganda. Nah dari situ itu dari sisi pidananya. Kalau dari sisi perdata bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena adanya peristiwa tersebut. Ya, terkait dengan nasib ya itu, jadi fake-nya di persidangan itu. Jadi ya, bukti-bukti awal jual beli, pelunasan dan sebagainya itulah yang membuktikan bahwa benar Pak Kecik tadi itu telah membeli sebidang tanah melalui developer tadi ya, seperti itu. Oke, jadi masih tetap. Ya kita doakan Pak Kecik supaya ini ya, supaya kembali rumahnya. Sertifikatnya ini. Betul. Karena sebenarnya hal seperti ini juga sangat sering terjadi di Indonesia. Betul, ya Pak ya. Itu tadi prinsip kehati-hatian. Betul. Wow. Oke deh. Dan Pak Lindu dan juga Ibu Yulia, kita masih akan kembali di sesi terakhir. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Zona Inspira, Anda masih dengarkan sajian Jaksa Menyapa episode hari ini, Rabu 8 Oktober 2025. Tapi tidak terasa sudah 1 jam ya kita menemani dalam dialog eksklusif hari ini, spesial dengan Jaksa Menyapa. Jadi sebelum kita pamit undur diri, Faza tutup, Faza mau dengarkan dulu dong mungkin closing statement atau pesan kepada masyarakat dari dua narasumber yang hadir hari ini ya. Mungkin dari Kasubdi Perdata dan Tata Usaha Negara dulu ada Ibu Yuliati Ningsih, kami persilahkan. Mungkin lebih khususnya ke bidang perdata dan tata usaha negara aja ya Mbak gitu. Jangan ragu untuk memanfaatkan fungsi JPN atau jasa pengacara negara, baik pemerintah, BUMN maupun masyarakat bisa datang untuk konsultasi hukum. Dan perlu diingat, jaksa bukan hanya penuntut di pidana, tapi juga pengacara negara yang melindungi kepentingan publik di bidang perdata dan tata usaha negara. Mungkin itu saja. Oke, thank you. Terakhir nih, Pak Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Pak Lindu Aji Saputro, silahkan. Baik, kami mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya dari kepada Pesona ya, karena ini mungkin wadah atau media bagi kami untuk menyuarakan tugas dan fungsi kami. Ternyata ada loh, selain JP itu ada JPN gitu. Ya, taunya kan cuma JPU yang sidang, ternyata ada JPN. Jadi seperti yang kita sudah diskusi yang tadi ya, tugas kewenangan kami, jadi manfaatkan seluas-luasnya, baik itu pelayanan hukum maupun prinsipal instansi pemerintah daerah. Jadi untuk mengawal ya sesuai dengan temanya, mengawal pembangunan di Wonosobo agar sesuai dengan peraturan dan meminimalisir atau memitigasi resiko hukum. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Yulia dan juga Pak Lindu sudah hadir hari ini di Dialog Jaksa Menyapa. Ya, sama-sama. Semoga kita berjumpa lagi besok-besok, jangan kapok ya Pak ya.
Oh enggak kopok. Iya, apalagi Senang kayaknya ini gini. ketemu sama Fasa terus Iya. makanya ada gini. Adem. Ibu Yulia juga setelah cuti kesini lagi ya. Boleh itu. Nunggu undangan kayaknya nih. Cuti lama. Oke. Terima kasih kesempatannya hari ini Ya. dan Pesona Inspira akhirnya saya dan juga dua narasumber pamit. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya di jam yang sama dalam sajian yang sama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.